Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang pertama ada proposal, yang kedua yaitu ada BMC. Baiklah, pertama kami akan menjelaskan tentang proposal kami yang akan dibacakan oleh uh, Puja. Puja, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Santika. Jadi di sini saya akan membahas tentang proposal kami. Yang pertama itu ada identitas usaha. Nama produk usaha kami yaitu DIY Pernak-Pernik Mani. Jenis usahanya aksesoris atau fashion item. Produknya biasa kami membuat seperti kalung, gelang, tas, cincin, peniti, bros, jilbab, bendo, jepit rambut, dan sebagainya. Tujuan pembuatan proposal ini yaitu DIY Pernak-Pernik Mani memiliki prospek yang sangat besar, seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat dan terutamanya para wisatawan mencari lebih dari sekedar produk komersial. Mereka mencari pengalaman yang dapat mereka bawa pulang sebagai kenang-kenangan yang istimewa. DIY Pernak-Pernik Mani menjadi jawaban atas kebutuhan ini. Masyarakat dan para wisatawan tidak hanya dapat membeli pernak-pernik cantik yang sudah jadi, tetapi mereka juga dapat menciptakannya sendiri. Setiap pembeli yang ingin membeli diberi kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses kreatif. Mereka diberi kebebasan untuk memilih manik-manik dan warna yang mereka sukai. Menciptakan sesuatu yang sepenuhnya unik dan sesuai dengan selera pribadi mereka masing-masing. Melalui DIY Pernak-Pernik Mani ini, masyarakat dan para wisatawan tidak hanya berbelanja, tetapi juga merasakan kekayaan seni. Desain-desain yang ditawarkan memiliki dan mencerminkan keindahan serta keunikannya sendiri. Selain itu, produk ini juga menciptakan hubungan antara wisatawan dan budaya yang mereka jelajahi. DIY Pernak-Pernik Mani ini tidak hanya menjadi tempat untuk berbelanja, tetapi juga menjadi sebagai ruang pembelajaran. Masyarakat dan para wisatawan dapat merasakan kegembiraan belajar keterampilan baru dalam suasana yang penuh semangat dan bersahaja. Mereka tidak hanya berkarya dengan membuat pernak-pernik manik dan indah ini, tetapi mereka tentunya juga memiliki keterampilan baru yang dapat terus mereka kembangkan. Dengan menyediakan pilihan yang tidak hanya unik tetapi juga penuh makna, DIY Pernak-Pernik Manik ini berhasil menangkap hati para masyarakat dan juga wisatawan yang mencari sesuatu yang lebih dari sekedar oleh-oleh biasa. Kesempatan ini menciptakan sendiri pernak-pernik manik menjadi pengalaman yang tak terlupakan dan membuat produk ini menjadi destinasi yang wajib para wisatawan kunjungi jika ingin memiliki pengalaman berbelanja yang unik dan kreatif. Lalu yang selanjutnya, gambaran umum usaha. Latar belakangnya, bisnis perhiasan pernak-pernik ini bisa dimulai dengan minat pada kerajinan dan kreativitas untuk menciptakan produk yang unik. Banyak orang yang tertarik untuk membuat perhiasan sendiri karena memungkinkan mereka untuk mengekspresikan gaya, menciptakan item unik, dan bahkan bisa menjadi hobi yang memuaskan. Selain itu, kegemaran akan kerajinan tangan dan keinginan akan produk yang unik dan tidak terlalu besar juga dapat memotivasi seseorang untuk memulai bisnis perhiasan DIY pernak-pernik mani ini. Selain itu, perkembangan media sosial dan platform jual beli online juga memberikan peluang besar bagi bisnis perhiasan DIY ini. Masyarakat dapat membagikan kreasi secara online, menjual produk melalui berbagai platform e-commerce, dan bahkan membangun merek pribadinya sendiri. Keinginan konsumen untuk mendukung produk
Buat tantangan lokal juga dapat memotivasi pemilik perhiasan DIY pernak-pernik Mani ini untuk memperluas jangkauan pasarnya. Selain aspek ekonomi, kegiatan ini juga dapat menjadi peluang untuk terhubung dengan komunitas penggemar kerajinan dan membangun jaringan di industri kreatif. Kondisi usaha usaha ini adalah usaha yang dimulai dengan coba-coba karena melihat banyaknya minat dan antusias masyarakat terhadap sesuatu hal yang random dan unik. Kemudian terpikirlah oleh kami untuk membuat usaha ini. Dari mulai apa saja yang cocok untuk dijadikan ide jualan sampai terpikirlah untuk membuka usaha DIY pernak-pernik dari Mani tersebut. Usaha ini berhasil menghadirkan inovasi dalam desain, produk, dan menyediakan variasi yang menarik bagi konsumen. Inovasi desain produk terbukti menjadi kunci utama untuk mempertahankan ketertarikan pelanggan. Peluncuran koleksi terbaru dan juga kemampuan untuk beradaptasi dengan tren terkini yang telah menjadikan DIY pernak-pernik Mani ini sebagai destinasi favorit bagi mereka yang mencari pengalaman belanja yang unik dan kreatif. Operasional bisnis, inputnya bahan baku dan bahan pendukung serta SDM. Proses 1. Pilih desain dan manik-manik yang diinginkan. Pisahkan manik-manik dan potong benang atau kawat. Susun manik-manik sesuai desain dengan menggunakan jarum. Gunakan tang atau alat pembentuk kawat jika diperlukan. Potong benang atau kawat dan tambahkan aksesoris. Periksa dan bersihkan produk. Siapkan produk dan pasarkan online atau offline. Catat dan kelola persediaan dengan baik. Gunakan platform pemasaran untuk menjual produk. Alat-alat yang digunakan yaitu jarum manik, senar, gunting, tang, alat pembentuk kawat, pengait, kemasan, dan label. Baiklah, hanya itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Puja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sela. Sela, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Salviani. Di sini saya akan menyambung penjelasan dari teman saya yaitu Puja Santika. Nah, di sini lalu kemudian di sini kita ada strategi pemasaran usaha. Untuk strategi pemasaran usaha penjualan kita pada saat ini itu menggunakan sistem menjual secara langsung dan tidak langsung atau offline maupun online. Untuk pemasaran secara offline itu kita menjual secara langsung di toko dan juga melalui event-event yang diselenggarakan. Nah, sedangkan untuk pemasaran secara online itu kita memasarkannya melalui platform sosmed seperti Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Nah, produk ini sendiri itu juga dibuat dengan berbagai variasi, mulai dari kalung, gelang, cincin, tas, pin, bros jilbab, bando, jepit rambut, dan lain sebagainya. Nah, untuk resiko usaha yang kita hadapi pada saat ini itu adalah menentukan harga pasaran produk yang sesuai dengan para pembeli maupun konsumen. Karena seiring perkembangan zaman dan kita sendiri pun mengikuti perkembangan zaman, orang seperti yang kita ketahui orang-orang sekarang tuh lebih menyukai hal-hal yang berbau dengan unik dan juga murah. Nah, oleh karena itu terkadang cukup sulit bagi kita untuk menentukan harga pasar produk serta mencocokkan harga produk dengan para pembeli atau konsumen. Sementara harga produk yang dijual itu menyesuaikan kualitas dan juga kuantitas dari produk itu sendiri. Lalu kemudian mitigasi usaha. Nah, jadi karena resiko tersebut ini itu menjadi suatu tantangan bagi kami. Bagaimana caranya kami bisa menarik minat masyarakat dan juga para wisatawan untuk membeli produk kami dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, kami berupaya terus-menerus untuk mengatasi permasalahan yang kami hadapi serta secara perlahan dan bertahap
memperbaiki apa yang kurang dan apa yang perlu ditingkatkan lagi dari produk kami. Lalu kemudian ada rencana anggaran biaya. Nah, untuk modal kerja di sini yang pertama kita ada tas. Tas itu tas itu untuk harga per satuannya itu patok harga dengan kita mematok harga dengan 30.000 sampai 50.000 rupiah untuk satu tas. Lalu kemudian kalung itu kita mematok harga sekitar 15.000 sampai 20.000 rupiah per satuannya. Lalu kemudian untuk gelang kita juga mematok harga sekitar 10.000 sampai 15.000-an per gelangnya, per satuan gelangnya. Lalu kemudian untuk cincin itu kita mematok harga sekitar 10.000 rupiah untuk 3 buah cincinnya. Lalu kemudian peniti dan juga bros jilbab itu kita mematok harga 10.000 per 3 biji bros peniti dan juga bros jilbabnya. Lalu kemudian ada bando dan jepit rambut itu kita mematok harga sekitar 15.000 sampai 20.000-an per barangnya. Nah, 3/3 barangnya. Lalu kemudian untuk modal investasi yang pertama itu ada pastinya manik-maniknya ya. Nah, untuk harga manik-maniknya itu per pouch. Per pouch itu ada 450 gram. Jadi satu pouch itu isinya sebanyak 450 gram. Nah, itu harganya sekitar 20 ribuan sampai 30 ribuan per pouchnya. Lalu kemudian untuk senarnya itu harganya sekitar 5.000 sampai 15.000 per gulungnya. Lalu kemudian ada gunting itu harganya sekitar 5.000 sampai 10.000 per satu buah guntingnya. Lalu kemudian ada juga tang dan alat pembentuk kawat itu sekitar 10.000 sampai 100 ribuan per buahnya. Nah, ini nih tergantung bentuk dan kualitas dan juga kuantitas alat pembentuk kawat ini tuh seperti apa. Lalu kemudian ada pengait. Pengait itu harganya sekitaran 50.000 sampai 60.000 per satu boxnya. Satu box itu isinya sekitar 12 pengait yang berbeda-beda. Nah, jadi di dalam satu box itu satu box besar itu dibagi lagi pengaitnya. Nah, jadi dibagi pengaitnya sesuai dengan fungsi pakainya masing-masing. Lalu kemudian ada kawat. Kawat itu harganya sekitar 10.000 sampai 20.000 per gulungan per satu gulungannya itu ya. Lalu kemudian ada kemasan dan label. Kemasan dan label ini sekitar 10.000 sampai 50 ribuan per picisnya. Lalu kemudian ada proyeksi keuangan usaha. Nah, jadi proyeksi keuangan usaha kami itu yang pertama ada pendapatan penjualan. Nah, pendapatan penjualan kami itu dalam per satu harinya itu mencapai sekitar 1 juta, dan untuk per minggunya itu mencapai sekitar 5 juta dan juga per bulannya itu sekitar 10 juta. Lalu untuk pengeluaran usaha itu per harinya 100.000
per minggunya 300.000 dan per bulannya 500.000. Nah, jadi total keuntungan semuanya kalau dijumlahkan itu sekitar 9.500.000. Lalu kemudian total keuntungan ini dibagi menjadi 4. Dibagi menjadi 4. Ditotalkan dibagi menjadi 4, lalu kemudian dapatlah pendapatan bersihnya sekitar 2.375.000 per orangnya. Baiklah, terima kasih Sheila. Selanjutnya kami akan mempresentasikan BMC kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh Erika. Erika, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai elemen-elemen yang ada dalam bisnis modal kanvas. Yang pertama ialah customer segments atau segmen pelanggan. Segmen pelanggan ini merujuk pada kelompok orang atau organisasi yang memiliki karakteristik atau kebutuhan yang serupa dan seringkali menjadi target pasar untuk produk atau layanan tertentu. Contohnya seperti segmentasi pasar bawah, ada warung, grosir, dan pasar tradisional. Dengan keuntungan margin sedikit. Lalu ada segmen pasar menengah, produk ini dipajang di display sebagai sarana interaksi dengan konsumen, penjualan melalui armada mobil seperti motor, sebagai interaksi customer dengan metode jemput bola. Dan berikutnya ada segmentasi pasar kelas atas, konsep toko-toko aksesoris mewah, nyaman dan inovatif. Lalu promosi di surat kabar, radio, atau di internet. Dan outlet di toko ini seperti mall, plaza, serta hotel, dengan margin keuntungan yang sangat besar. Lalu elemen yang kedua ada value proposition atau proposi nilai, adalah pernyataan yang jelas dan ringkas tentang manfaat atau nilai yang ditawarkan oleh suatu produk atau layanan kepada pelanggan. Contohnya seperti lokasi yang strategis, harga yang standar atau terjangkau, serta kualitas seperti bahan yang berkualitas, tahan lama, unik, mudah digunakan, serta kreatif. Yang ketiga ada customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan ialah serangkaian interaksi dan koneksi antara suatu perusahaan atau bisnis dengan pelanggannya. Hubungan pelanggan ini melibatkan berbagai aktivitas yang dirancang untuk membangun, memelihara, dan meningkatkan hubungan positif antara perusahaan dan pelanggan. Contohnya seperti pengusaha memberikan diskon atau konsinyasi barang, pembayaran tempo, pesan melalui call center, Instagram, Facebook, atau WhatsApp. Lalu bisa juga membuka pesan antar dengan pendekatan personal, ada juga self-service seperti swalayan. Berikutnya ada elemen channel. Channel ini merujuk pada cara perusahaan menyampaikan nilai yang dihasilkan kepada segmen pelanggan. Ini adalah elemen yang menjelaskan bagaimana produk atau layanan akan diantarkan kepada pelanggan dan bagaimana pelanggan dapat mengaksesnya. Contohnya seperti distribusi langsung melalui outlet, distribusi tidak langsung melalui agen, toko aksesoris, atau pasar tradisional, lalu penjualan melalui agen, penjualan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, atau Marketplace, dan penjualan melalui pesanan telepon. Dan yang kelima ada revenue streams. Ini merinci pada sumber-sumber pendapatan utama yang diharapkan oleh suatu perusahaan, seperti perusahaan DIY Manik-Manik ini, dengan sumber pendapatan utama yaitu melalui penjualan tunai, penjualan melalui reseller agen, penjualan konsinyasi lewat toko aksesoris dan pasar-pasar tradisional, dan penjualan online melalui media sosial. Baiklah, sekian dari saya. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih Rika. Selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Nomor 6, Key Resource. Aset-aset terpenting yang diperlukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi. Jadi di BMC kami, key resource-nya itu pertama ada tempat produksi, yang kedua ada peralatan produksi seperti gunting, lem, tali, kawat, dan pita. Yang ketiga yaitu ada merajut produk. Jadi ini adalah beberapa key resource atau aset-aset penting yang diperlukan agar sebuah model bisnis kami dapat berfungsi. Yang ketujuh ada key activities, tindakan terpenting yang harus diambil oleh UMKM agar dapat beroperasi dengan sukses. Yang pertama itu ada pengadaan bahan baku, yang kedua yaitu memproduksi tas, pin, kalung, gelang, dan cincin. Jadi kami itu memproduksi tas, pin, kalung, gelang, dan cincin. Yang ketiga itu menjual dan memasarkan produk kami. Yang keempat itu membangun relasi dengan partner-partner mitra kami. Yang kedelapannya itu ada key partner, yaitu mitra utama dalam bisnis, misalnya supplier, sehingga model bisnis dapat berjalan. Kami memiliki mitra utama seperti penjualan bahan baku, yaitu penjualan seperti manik-manik atau DIY, yang memproduksi manik-manik DIY sehingga kami dapat mendapatkan bahan baku yang kami perlukan. Yang kedua itu ada toko-toko retail. Kami perlu bekerja sama dengan toko-toko retail supaya produk kami dapat dijual di sana. Yang ketiga yaitu ada pemerintah. Kami perlu menjalankan kerjasama dengan pemerintah sehingga bisnis kami dapat berjalan dengan laras atau dengan baik. Yang ketiga yaitu ada tokoh masyarakat. Ini sangat perlu. Kami perlu bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk mengembangkan bisnis kami. Yang keempat ada Menteri Pariwisata. Ini tentu saja untuk mengembangkan bisnis kami, maka kami perlu bekerjasama dengan Menteri Pariwisata sehingga bisnis kami dapat berkembang ke luar negeri. Yang selanjutnya ada lembaga koperasi. Kami perlu bekerjasama dengan lembaga koperasi supaya kami dapat mendapatkan modal untuk membuat bisnis. Yang selanjutnya ada perusahaan ekspedisi. Kami perlu bekerjasama dengan perusahaan ekspedisi supaya produk kami dapat dihantar oleh konsumen. Terus ada perusahaan eksportir. Kami perlu bekerjasama dengan perusahaan eksportir sehingga produk kami dapat diekspor ke luar negeri, sehingga produk-produk kami dapat berkembang dengan pesat. Yang terakhir ada aplikasi online. Kami perlu bekerjasama dengan aplikasi online sehingga produk kami dapat dijual melalui aplikasi online. Terus 9 ada cost structure, yaitu komponen-komponen biaya yang digunakan supaya organisasi atau perusahaan bisa berjalan sesuai dengan model bisnis. Jadi cost struktur kami yaitu ada pertama biaya produksi, yang kedua itu bahan bakar listrik, yang ketiga itu upah karyawan, gaji dan bonus, yang keempat itu biaya transportasi, yang kelima itu biaya promosi untuk produk kami sehingga produk kami dapat berkembang atau diketahui oleh banyak orang. Terus sewa toko, dan yang terakhir itu membayar pajak. Saya rasa itu saja dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video kami, dan mohon maaf jika kami ada ucap kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.